Selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada malam Natal ini kita melakukan ibadah bersama keluarga kita secara online. Ibadah malam ini dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadahan ini. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria, istrinya yang sedang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Betlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Stars in the sky.
Hari ini kita mengingat kembali peristiwa beribu tahun lalu, ketika Allah masuk ke dalam sejarah manusia. Inilah hari pemenuhan janji Allah, janji yang sudah disampaikan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Hari ketika Allah menjadi manusia melalui sosok bayi manusia dalam palungan buatan manusia. Hari ini Sang Raja Damai telah lahir. Mari bersama semesta alam kita berdiri bersukaria menyambut Dia. Dengan rasa syukur dan haru, kita awali ibadah kita dalam sebuah pengakuan bahwa ibadah malam Natal ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kiranya kasih dan damai melimpahi saudara juga. Silahkan duduk. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan 9. Umat terkasih, malam ini kita merayakan tergenapinya nubuatan Yesaya itu. Sang putra itu telah lahir, penasehat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Lahir untuk
Umat terkasih, kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan atau keringkihan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi pengharapan kita bahwa Ia akan menyelamatkan kita dari cengkeraman dosa. Itulah kasih karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita yang mau percaya kepadanya. Titus 2 ayat 11 sampai dengan 12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Maka marilah kita bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa untuk melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, pada malam hari ini Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, supaya kami yang berdosa ini dilawat, dijamah, dipulihkan, agar kami mampu untuk mengingat kelahiran Yesus. Ampuni segala kerapuhan kami, supaya kami dapat mengambil bagian dalam kidung bersama para malaikat, sukacita para gembala, dan puji-pujian orang-orang yang bijak. Tolonglah kami untuk menutup pintu kebencian dan bukalah pintu kasih, tidak hanya kepada kami tetapi bagi seluruh dunia. Biarlah kebaikan-Mu hadir melalui setiap pemberian dan segala keinginan-keinginan yang baik. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, supaya melalui berkat yang dibawa oleh lahirnya Sang Raja Damai itu, malam hari ini kami bersukacita dengan hati yang bersih karena kasih Kristus pada kami. Amin. Oh
Juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Maka marilah kita mensyukuri anugerah dari Tuhan yang telah mengampuni dan mempersatukan kita dengan hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Melalui segala pujian yang kami bersama dengar pada malam hari ini dan kami naikkan, kami sungguh bersukacita karena di cakrawala malam ini kami merasakan terang Kristus. Terang yang memampukan kami melihat kasih Allah yang besar. Terang yang memampukan kami untuk melihat sesama kami apa adanya. Maka biarlah Engkau membuka mata hati kami, supaya kami dipenuhi pula dengan terang kelahiran-Mu. Bersabdalah, karena kami siap mendengar di dalam kasih Kristus. Amin. Saudaraku, bacaan diambil dari kitab Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14 seperti yang diceritakan di dalam video berikut ini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan,
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah, selamat sama tinggi, dan sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah bagi kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya, lalu dengan bersukacita melakukannya. Haleluya. Kapan kira-kira rencananya proyeknya, Pak? Tahun depan ya? Ya Tuhan, uang segini apa cukup ya untuk bikin kue Natal? Gas habis, harus dibeli sekarang. Pulsa listrik juga belum dibeli dari kemarin. Ibu. Pak Soleh. Kalau ibu nggak bisa ya udah deh Bu. Ya moga-moga ibu ada rezeki ya Bu buat ngelunasin. Mas, mau ngapain lagi? Mau nagih apa lagi nih? Kakak duluan. Kakak harus kumpul tugas 1 jam lagi, tahu nggak? Gak bisa, aku dikit lagi online school. Aku nggak peduli. Yang penting aku harus kumpulin tugas dan aku harus ikut Zoom. Gimana dong Bu? Masa aku nggak masuk sekolah online lagi? Ini nggak adil banget. Maaf Bapak Ibu, saya izin live duluan ya Bapak Ibu. Pelayan gereja, tapi kok gak bisa paham dengan keadaan orang lain. Pak Guntur, mau kemana Pak? Halo Pak, apa kabar? Saya mau ke rumah Bapak memang. Cuma saya lupa mana rumahnya karena sudah lama saya tidak berkunjung ke sini. Nah, karena nanti malam kita akan ada ibadah malam Natal, makanya saya sengaja ke sini mengingatkan Bapak dan keluarga-keluarga yang lain. Biarpun nanti malam kita ibadahnya online, tapi kita harus tetap sukacita. Kan kita sedang merayakan kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa Pak? Iya Pak, sudah 2 bulan ini kami tidak pernah ibadah online. Oh, begitu ya? Iya, karena pulsanya untuk anak-anak bisa sekolah.
Oh, berarti mesti berbagi kuota, berbagi pulsa ya? Baik, baik. Boleh kita sharing sebentar? Iya, silakan Pak. Boleh ya, Pak ya? Minta waktu sebentar ya. Aduh, rumahnya enak ini Pak, pagi-pagi begini. Ya, ya. Gimana Pak? Kalau boleh tahu, mungkin saya bisa doakan Bapak. Boleh kita cerita-cerita. Kapan ya pandemi ini bisa berlalu? Saya tidak ada uang lagi. Saya bingung sekarang, Pak. Rumah saya bocor pun saya tidak punya uang. Mohon doakan saya, Pak. Kapan pandemi ini bisa berlalu, Pak? Sehingga saya bisa bekerja lagi. Perusahaan-perusahaan itu bisa buka kembali, Pak. Saya bingung sekali, Pak. Iya Pak. Saya bersama teman-teman, saudara sepelayanan juga merasakan hal yang sama. Gereja kita sudah mengupayakan mulai dari ketahanan pangan, UMKM bagi yang kehilangan pekerjaan. Saya pun bersama rekan-rekan pelayan yang lain terus berdoa, terus memikirkan yang terbaik bagi umat. Kalau boleh ya Pak, biarlah saya mendoakan Bapak, Bapak juga mendoakan saya, biar pendeta saya juga manusia. Kita ini lemah di hadapan Tuhan. Tapi percayalah, di momen Natal di mana Yesus datang ke dunia, Dia tidak hanya menyelamatkan kita kelak, tapi Allah yang Maha Tinggi, Dia turun ke bumi ini juga menyelamatkan, menolong kita sekarang ini dan di hari-hari yang akan datang. Saya mohon, Pak. Mohon doakan saya ya, Pak. Agar saya bisa kerja kembali. Saya kasihan dengan anak-anak saya, Pak. Pak Hotma, juga Ibu, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong Bapak. Juga anak-anak yang Tuhan percayakan untuk Bapak dan Ibu asuh, semuanya pasti akan ada jalan. Saya akan terus dukung doa buat Bapak. Oh iya, yang saya ingat pemerintah juga punya program kuota. Kalau tidak salah 30 giga untuk anak-anak Bapak bisa cari tahu lewat media. Tapi untuk nanti malam, nanti akan saya bantu kuota Pak, supaya Ibu Bapak, anak-anak bisa ikut Natal bersama-sama di gereja kita.
Ya, semoga apa yang kita selenggarakan bersama Bapak dan umat yang lain, kiranya itu boleh menjadi doa kita bersama, membawa pengharapan bagi semua orang. Begitu ya Pak, saya mohon pamit karena saya mesti melanjutkan rapat saya di gereja. Tuhan memberkati. Saya pamit Pak. Iya, saya pamit ya. Terima kasih banyak Pak Guntur. Baik, mari. Ya. Saudara, dalam sebuah tradisi yang paling tua menyatakan begini, kalau engkau mau menjumpai Yesus, maka datanglah ke gereja. Nah, sehingga dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, gereja ya seperti itu. Gereja berupaya menyusun tata letak dekorasi yang sekiranya mendekati keadaan di mana Yesus hadir di dunia. Nah, lalu inilah yang kemudian memicu komersialisme dan konsumerisme Natal. Natal yang dikomersialkan, Natal yang menyedot dompet Bapak Ibu dari fashion sampai konsumsi. Semua kita rasa itu layak untuk kita lakukan, kita rayakan. Dan menurut saya itu sah-sah saja. Sejauh kita mampu, sejauh kita tidak mengada-ada. Karena itulah ekspresi imani, ekspresi beribadah. Toh mungkin kita berpikir setahun sekali. Nah, bahkan ketika hiasan-hiasan Natal tidak lagi banyak di gerai-gerai, di mal-mal seperti dulu, kita kecewa, kita sakit hati, kita marah. Juga tatkala pohon cemara di kompleks ditebangi, kita pun menduga-duga, apakah karena ini diisukan sebagai pohonnya orang Kristen, pohon pun punya agama. Padahal pun ada juga gereja yang sengaja menebang pohon cemara di pegunungan lalu dipakai untuk hiasan Natal, tanpa berpikir tentang go green, ekologi, ramah lingkungan. Meski sekarang banyak orang sadar diri. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam lagi, benarkah kita tengah merayakan lahirnya Sang Raja Damai itu? Benarkah kita mengapresiasi para gembala yang memiliki peran besar untuk menyampaikan berita, kabar baik? Bukankah bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, para gembala itu hanya sampiran, sekadar peran pelengkap, tanpa kita menjiwai sosok gembala itu sendiri. Padahal bukankah Yesus memosisikan dirinya sebagai gembala yang baik, gembala yang sejati, gembala yang agung, sederhana tetapi agung dan indah. Nah, itulah karya Allah yang memakai setiap insan menjadi bagian dalam karya keselamatannya. Maka saudara-saudara, mari kita masuk ke dalam Injil untuk memahami karya Allah yang melibatkan banyak orang. Pertama-tama, Injil Markus menampilkan tokoh bernama Kaisar Agustus. Seorang tokoh yang berpengaruh di zaman di mana Yesus dilahirkan. Dialah pencipta Pax Romana yang tersohor hingga sepanjang masa. Pax Romana, kedamaian Roma, kiprahnya begitu luar biasa. Masyarakat begitu sejahtera, aman, tentram, budaya, arsitektur, ilmu pengetahuan begitu berkembang, begitu pesat. Dan melalui Kaisar Agustus, segala potensi konflik, potensi perang bisa diredam dengan baik. Kiprahnya
bahkan menurut catatan sejarah bisa dinikmati sampai 200 tahun. Tidak ada satupun yang bisa menyaingi popularitas Sang Kaisar Agustus kala itu. Nah, apalagi kawanan domba yang memberitakan kabar baik, yang memberitakan kelahiran Yesus. Saudara, itu artinya Injil Lukas hendak memberitahu kepada kita bahwa kekuatan dunia ada pada Kaisar Agustus. Kekuatan dunia yang menciptakan kedamaian Roma. Kekuatan dunia yang akhirnya melakukan sensus, yang menjadikan keluarga kudus Yusuf dan Maria mesti menempuh perjalanan 170 km untuk sampai ke tempat sensus demi Pax Romana, demi kepentingan potensi pajak. Tetapi dalam hal ini kemudian dari sorot yang lain kita mengerti, di Bethlehem itulah Allah hendak mewujudkan damainya tidak hanya skup lingkup Pax Romana, tetapi bagi bangsa-bangsa. Dalam puncak kemakmuran Romawi, Yesus dilahirkan. Kalau kita logika, bukankah seharusnya setiap bayi yang dilahirkan termasuk Yesus dalam keadaan makmur, sejahtera? Ternyata tidak bagi keluarga kudus. Kemudian kalau kita bedah lagi lebih tajam, apakah itu disengaja karena sentimen Kaisar Agustus? Tidak pula. Tetapi karena Allah sendiri yang menghendaki demikian. Sebab bukankah jika Allah mau, Ia mampu menciptakan satu tempat yang jauh lebih indah, jauh lebih elok, jauh lebih agung berlipat kali ganda untuk menyiapkan kelahiran Yesus. Namun Allah memilih tempat yang kecil, kota mungil Bethlehem. Nah, lalu apa pesannya? Sepertinya Allah hendak membalikkan keadaan. Benar, bahkan tempat yang jauh dari kemakmuran, dari kejayaan Romawi, dari Pax Romana, ada ketertolakan dunia. Kalau kita ingat semua kamar full book, penuh. Tapi di situ muncul kuasa yang jauh lebih besar dari apapun di dunia ini. Di situ lahir seorang bayi yang memiliki daya penyelamatan ilahi. Itu sebab mengapa Allah mengatur kelahiran Yesus sedemikian rupa di kehidupan kala itu dan juga di kehidupan kita sekarang ini. Pesannya apa? Pesannya sangat jelas bahwa kelahiran Raja Damai hadir di relung-relung hati umat yang tengah mengalami masa pandemi. Kelahiran Raja Damai hadir di relung-relung hati umat di seluruh dunia saat ini. Dalam keadaan yang tidak mungkin orang merasa damai, joyful, mendapatkan kelegaan, Allah menyapa kita. Di tengah rasa takut, kegelisahan, keraguan, kerapuhan, dan segala tanya, malam hari ini firman Tuhan menyapa kita. Raja Damai lahir. Nah, lalu maka bagaimana kita meletakkan pesan firman itu? Tatkala hari ini, tatkala malam ini kita terobati dengan sapaan firman, betul Raja Damai sudah lahir. Kita kembali ke konteks ketika itu, bahwa tempat penginapan full book ini memberi pesan kuat. Memang seperti itulah Allah hadir. Memang seperti itulah Allah mengingini kehadirannya. Ia hadir bagi orang yang tertolak. Ia hadir di ruang-ruang yang begitu sempit, dibatasi, dihambat, entah karena seleksi alam, entah karena sekarang masa pandemi,
semua serba dibatasi, semua ruang dipersempit. Entah karena juga oleh orang-orang yang sengaja melakukan bullying, yang tidak rela sesamanya beristirahat sejenak. Meskipun Alkitab dengan tegas menandaskan bahwa Allah pun beristirahat. Tetapi firman Tuhan nyatakan anak manusia lahir ke dunia untuk meletakkan kepalanya pun tidak ada. Disitulah Allah hadir. Disitulah Allah hadir di kota mungil Bethlehem untuk menampilkan wajah mungil, kemungilan dalam wujud Yesus. Tetapi jangan lupa di kota Bethlehem adalah sebuah spot, sebuah tempat lahir yang disebut kota Daud. Tempat di mana ada daya, kuasa ilahi yang begitu besar, yang mengerucut di sebuah tempat yang mungil, sederhana. Di situ Tuhan mau nyatakan kepada saudara dan saya. Maka kita menangkap pesan Injil yang berikutnya. Rupanya Injil hendak mengarahkan pandangan kita pada Pax Romana, kekuasaan dunia yang mulai digeser dengan kuasa Allah. Yang segala-galanya tadinya dijamin oleh Kaisar Agustus, Pax Romana sekarang dialihkan pada jaminan kuasa Allah. Saudara, perhatian kita dibawa ke sana. Lalu menjadikan pemahaman, penghayatan baik keluarga kudus Yusuf dan Maria, baik kawanan gembala, juga kita menangkap 5 pesan firman di era pandemi seperti sekarang ini. Yang pertama, malam hari ini kita diajari untuk tidak harus takut. Semua orang gelisah, semua orang takut dengan dampak, dengan resiko pandemi. Tetapi firman Tuhan mengajak kita, mengingatkan kepada kita, tidak harus menjadi takut. Lebih suka untuk bersukacita. Yang pertama. Yang kedua, apa yang mereka dengar? Kabar baik. Tidak hanya untuk segelintir orang, tetapi kabar baik harus disebarkan kepada semua orang. Kabar baik tentang apa? Sebuah kepastian yang berabad-abad menjadi misteri, tetapi melalui kelahiran Raja Damai, nampak benar bahwa kepastian itu didapat oleh manusia. Dan tandanya adalah lahirnya Juru Selamat Yesus Kristus. Maka yang keempat, kita mengerti bahwa kalau disebut sebagai Juru Selamat, itu berarti adalah sosok pribadi yang diurapi Allah. Nanti kita akan bahas lebih jelas di sesi yang berikutnya. Dan tentu yang kelima, melalui kelahiran Yesus, semua orang mendapatkan tanda kebenaran. Semua orang mendapatkan kepastian tentang nubuatan yang digenapi. Nah, saudara, mari kita perdalam kembali bahwa setiap orang memiliki rasa takut. Tetapi kalau kita perhatikan Injil, kita mendapati tidak semua orang ketakutan, tetapi orang bisa memilih. Dan hanya orang-orang yang mendapatkan anugerah seperti Zakaria, Elizabeth, Maria, Yusuf, para gembala, dan kita. Kita diajak untuk memilih bersukacita. Takut mungkin masih ada, tetapi kita diundang untuk joyful, full yang joy. Dipenuhi dengan kebahagiaan, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir kita. Dan kabar baiknya tentu bahwa melalui kebahagiaan, melalui memilih sukacita, kita dipanggil untuk menebarkan kabar baik Sang Raja Damai. Berita kelahiran yang tidak hanya terdengar di Palestina dan di zamannya,
tetapi menyebar ke seluruh dunia dan di sepanjang masa. Artinya, kita bisa menangkap pesan yang berikutnya. Tuhan yang adalah juru selamat, Tuhanlah yang menyelamatkan umat Israel dari perbudakan Mesir. Dialah yang membebaskan Israel dari musuh-musuhnya. Dialah yang membangkitkan Daud dan raja-raja lain untuk berperang demi Israel. Dialah yang membawa Israel karena kebebalannya jatuh dalam dosa, di pembuangan, di pengasingan, dalam keadaan yang terpuruk dikembalikan. Sekarang untuk kesekian kalinya kita mendengar bahwa Tuhan membawa kabar baik. Tuhan menggenapi janjinya. Sang juru selamat lahir bagi dunia, bagi saudara dan saya. Maka saudaraku, mari kita pertajam tema kita. Raja Damai telah lahir. Itu berarti kita mengerti ada yang dilahirkan dan ada yang lahir. Yesus lahir, Maria melahirkan. Maka selanjutnya Raja Damai lahir. Tidak hanya Maria yang diutus melahirkan, tetapi kita juga diundang untuk melahirkan. Apa maksudnya? Kita diundang untuk melahirkan damai dari Raja Damai itu. Tentu seturut dengan rancangan Allah. Melahirkan damai, shalom, joyful. Shalom, joyful adalah sebuah keadaan yang sebagaimana mestinya. Dalam segala keadaan, dalam segala keterbatasan, jauh dari kemapanan menurut dunia, kita diberi kemampuan untuk merasakan hidup bagaimana semestinya. Maka belajar dari kelima hal tadi. Yang pertama tentang rasa takut. Dengan lahirnya Sang Raja Damai kita diundang untuk memilih tidak harus takut. Sehingga kita diundang untuk melahirkan keberanian. Keberanian tentu dalam rasa syukur atas pertolongan Tuhan hingga saat ini. Sejak awal tahun Februari, Maret, pandemi hingga akhir tahun sekarang ini. Kita diingatkan untuk tidak melulu takut, dipenuhi dengan ketakutan. Sebab kita tahu tidak ada satupun di dunia ini yang lebih besar daya kuasanya dibanding Sang Juru Selamat. Kalau kita mengingat drama serial tadi, ketika Allah melawat keluarga itu melalui tukang sampah, orang yang tidak dianggap dalam masyarakat, sampai kunjungan gereja, lalu menjadikan keluarga itu bangkit dari keterpurukan. Mulai muncul optimisme. Di situ mulai nampak pertolongan-pertolongan Tuhan yang tersalurkan melalui cara-cara yang ajaib. Entah bantuan kuota, kiriman makanan dari orang yang tidak terduga, dan sebagainya. Itu yang pertama. Maka yang kedua, saudara, kita dipanggil untuk melahirkan kabar baik dalam segala kondisi. Kita yakin, kita percaya, kita mengalami keadaan yang memang kita sedang baik-baik saja. Bahkan ketika kita merasa kurang baik, Tuhan menghendaki it's okay, not to be okay. Ada kabar baik untuk keadaan yang mungkin tidak kondusif. Dan firman Tuhan mengingatkan, mengajak kita kembali tentang pesan Alkitab bahwa ketika tulang-tulang itu kering, berserak oleh daya ilahi dihimpun, lalu tumbuh daging-daging dan dibangkitkan. Bangun, itulah melahirkan kabar baik. Maka yang ketiga adalah melahirkan kepastian.
Di pandemi ini semua orang merasakan hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Di pandemi ini ada juga orang yang meratap, menangis di tengah keadaan yang dirundung secara barbar. Allah hadir kepada mereka. Meskipun kita, saudara dan saya, tidak sepenuh-penuhnya menyatu, merasakan kepedihan yang teramat dalam. Tetapi kita tahu Allah merangkul mereka. Bahkan kita diundang untuk memohon belas kasih Allah. Memberi pengampunan bagi para pelaku perundungan. Supaya negeri ini terluput dari perpecahan. Nah, apakah itu mudah? Tentu tidak. Tetapi toh itu menjadi undangan bagi kita. Melahirkan kedamaian. Pesan bagi siapapun. Tidak hanya bagi ibu yang melahirkan, perawan Maria, single, kaum pria. Merasakan proses persalinan yang pedih, sakit tetapi terbayar ketika terjadi proses lahir. Dan yang keempat, tentu ketika firman Tuhan menyatakan juru selamat itu diurapi, kita diundang untuk melahirkan kekudusan. Menjaga kekudusan adalah sebagai bukti orang-orang yang diurapi. Secara pengurapan di zaman itu hanya berlaku bagi orang-orang khusus. Bagi raja-raja, nabi-nabi, imam-imam. Betul, ketika orang mengalami pengurapan lalu mendapatkan panggilan khusus, diberi kemampuan secara khusus. Tapi malam hari ini kita diingatkan, pengurapan tidak hanya berlaku bagi seorang raja sekaliber Kaisar Agustus dengan Pax Romana, tetapi juga berlaku bagi siapa saja yang meresponi dengan baik akan panggilan Tuhan. Seperti perawan Maria yang melahirkan kekudusan. Hari ini pun kita diundang untuk tetap melahirkan kekudusan sampai akhir hayat. Dalam pandemi, dalam berbagai rayuan, godaan, jebakan, umpan iblis atau apapun, jagalah kekudusan. Karena ketika engkau menjaga kekudusan, maka pengurapan raja terjadi. Dan wibawa karisma kita memang adalah anak-anak raja. Maka yang kelima atau yang terakhir, kita diundang untuk melahirkan tanda-tanda kebenaran. Tanda apakah itu? Tanda bagi orang-orang yang mau hidup baru. Adalah orang-orang yang mau dilahirkan kembali. Tidak mudah untuk bereaksi ketika dilukai, dijahati. Tanda untuk mengedepankan kasih dan pengampunan. Tidak cepat ingin membalas karena menganggap orang di luar sana semuanya jahat. Bukan itu. Melainkan berupaya melahirkan tanda kebenaran. Rindu untuk menyelamatkan dengan belas kasih dan pengampunan. Itulah hal yang kelima, kita dipanggil untuk melahirkan tanda-tanda kebenaran. Maka kembali ke pertanyaan di awal. Jika engkau ingin menjumpai bayi Yesus, malam hari ini kita diingatkan. Pertama-tama, biarlah itu dimulai dari keluarga kita. Seperti pada ending drama serial yang selama ini kita ikuti. Nah, ibadahnya sudah mau mulai. Ayah, tadi Pak Soleh, dia nganterin kita kue, katanya buat kue Natal. Kue apa itu, Bu? Ibu belum buka sih. Puji Tuhan kita dapat kue ya. Enak sih pasti, Bu. Tapi ya kita makan setelah ibadah. Kita ibadah dulu ya. Oh iya ya, aku mau cerita. Terima kasih ya udah telepon ke sekolah aku soal kuota internet. Ternyata aku dibantuin oleh sekolah aku. Dan sekarang sekolah anakku lancar.
Iya, aku juga. Sekolah online aku jadi lancar loh. Amin, puji Tuhan. Oke, kita berdoa dulu ya. Oh iya, Ayah. Aku tuh jadi ingat loh. Kita dulu waktu baru menikah pernah ngalamin kesulitan ekonomi, bahkan lebih berat daripada ini. Tapi puji Tuhan kan Ayah, kita mampu melaluinya. Dan semuanya akhirnya baik-baik saja kan Ayah. Emang benar, Bu? Iya sih, gitu ya Yahya. Iya, ayah ingat ketika itu pemeliharaan Tuhan memang luar biasa untuk hidup kita. Iya, gitu. Oke, kita berdoa dulu ya. Ya, mati lampu. Ya, ini pasti kuotanya habis lagi. Kuota kok. Ngaco, Bu. Pulsa. Pulsa kok. Salah Ibu, maaf ya. Ya, nggak apa-apa, tenang aja. Kakak sini ya. Kakak sini. Adik, sini. Kan laptopnya masih nyala. Jadi kita tetap bisa ibadah online. Ya, puji Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita berdoa dulu. Oke. Mari. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Lord Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care, and take us to heaven to live with thee there. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat dan hidup serta-Mu di sorga kelak. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Saudara dimanapun berada, saya undang untuk kita bersama bangkit berdiri. Kita akan nyalakan lilin sebagai nyala terang, simbol di hati kita. Oh, holy night, the stars are brightly shining. This is
the night of our dear Savior's birth. Lonely the world in sin and utter pining, till He appeared on the soul of this world. Must rid of all the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night Jemaat yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia yang diperingati dalam peristiwa Natal meneguhkan keyakinan iman kita pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat terkasih, mari kita bersama menyatukan permohonan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi,
kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu. Karena sabdamu, Sang Firman yang menjadi manusia, yang lahir di tengah-tengah kami. Ia menjadi manusia yang lemah, supaya kami yang rapuh, ringkih, fana ini diurapi oleh daya ilahi yang abadi. Maka dengan kelahiranmu di dunia yang malam ini kami rayakan, Engkau yang tidak dapat dilihat, sungguh boleh kami rasakan, nampak sebagai manusia seperti kami. Tolonglah kami agar di masa-masa pandemi, masa yang berat ini, kami tetap merayakan misteri inkarnasi ilahi, agar kami berani menjadi pembawa-pembawa damai bagi sesama, agar kami dipakai untuk menjadi alat-alat inkarnasimu di tengah-tengah dunia ini. Ketika terang sudah tiba, tidak hanya lilin yang di Bethlehem yang menyala, tetapi biarlah lilin kebenaran cinta Kristus boleh menyala-nyala kepada kami untuk menerangi dan memberikan damai bagi dunia. Di dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang lahir sebagai penebus dosa, kami sudah berdoa. Amin. Para gembala datang kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria, membawa kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat. Demikian pula kita datang kepadanya dengan membawa sesuatu yang berharga dari kita, dengan mengingat Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00 801 45582, atau jemaat bisa melalui scan QR Code yang ditayangkan di dalam ibadah malam hari ini. Lahir Raja mulia,
Jemaat, marilah kita membawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan Allah Sang Pemberi segalanya, terimalah syukur yang naik atas segala berkat dan anugerah penyertaan-Mu bagi kami hingga saat ini. Kiranya Engkau berkenan dan menguduskannya. Berkati dan pimpin kami yang mengelola segalanya Tuhan, agar kami boleh mempergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. All is well.
Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan yang mengasihi dunia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke penjuru dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Dan terimalah berkat-Nya. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai pada penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang besar. Amin.